Posisikan dirimu mau ikut yang mana. Aku Pak Ustadz berkulit hitam, aku miskin susah melarat, tapi aku mensupport dakwah. Kau adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah jangan main-main. Dia naik ke atas Ka'bah, diperintahkan Rasulullah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik menengok Bilal naik ke atas Ka'bah? Untung bapakku sudah mati, tidak menengok burung gagak azan. Mereka masih mengkotakkan manusia karena warna kulit, tapi orang mentok tidak melihat warna kulit. Andai mereka melihat warna kulit, mereka akan membuat baliho besar-besar di Pangkal Pinang, tidak menerima ustadz yang hitam. Andai mereka melihat ustadz mesti berotot, tegap, gagah, perkasa, mereka akan ramai-rampai unjuk rasa. Ustadz kurus jangan masuk. Tapi orang mentok melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah makna jamaah. Kita tidak melihat orang dari fisiknya, tapi yang dilihat Allah, yang dilihat orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Jangan pandang badan tubuhnya. Wala ila suwarikum. Jangan tengok rupa wajahnya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok adalah hati. Tapi jangan gara-gara ini besok anak sekolah masuk nggak mandi, tanya sama guru, kok tak mandi? Itu tai mata kau sebesar bakso, muka kusut, kusam, rambut nggak bersisir, nggak mandi. Allah tidak melihat bentuk wajah kita, Allah tidak melihat badan kita, Bu. Yang dilihat Allah hati kita. Siapa yang mengajari kau gitu? Ustaz Somad. Memang betul Ustaz Somad itu sesat. Aku juga yang kenal. Jadi kalau kita berjamaah ini, insya Allah kita terjaga dari perbuatan maksiat. Anak-anak muda mulai ditelepon pacarnya, ceweknya, yang nanti malam kita jalan ke pinggir pantai ya, menikmati suasana yang indah. Malam ada majelis dengan Habib. Terus hubungan kita nanti habis majelis baru kita jalan. Jangan nodai majelis yang suci dengan perbuatan maksiat. Jangan gara-gara kita rahmat itu tidak turun. Mudah-mudahan yang muda-muda dibukakan Allah pintu rezeki segera menikah. Yang perempuan yang bingung-bingung istikharah, usolli sunnatal istikharah, cinta rakaataini lillahi ta'ala. Dijumpakan. Kalau kalian mau mencari pemuda yang baik-baik, tak usah jauh-jauh, inilah orangnya. Yang senyum, yang lajang aja. Ini anak udah 3. Kalau kita berjamaah, kita akan selamat, betul? Bisa kita pertahankan jamaah malam ini. Bisa kita saling tolong menolong. Bisa kita saling mencintai dan menyayangi. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita saling sayang karena Allah, sayang karena harta, hartanya hilang kita jadi benci. Sayang karena jabatan, ditangkap KPK kita jadi nggak suka. Tapi kalau sayang karena Allah, di surga bersahabat, di dunia berteman, di mentok bertetangga, di surga samping-sampingan kapling insyaallah. Amin ya rabbal. Orang mentok ini kalau masuk surga pasti dicarinya Ustaz Somad kan, dipanggil sama malaikat. Orang mentok masuk ke surga paling pinggir, yang mentok lah. Sampai di surga yang pertama mereka tanya adalah,
di mana para habaib? Kata malaikat, para habaib sedang bersama dengan Nabi, cucu-cucu, kakek berkumpul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka pun bertanya, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sudah dibawa Habib Mahdi tadi ke atas, dan dia sedang berada di ruang VVIP. Aminkanlah. Aduh, begitu cara Ustaz Somad minta doa jamaah. Habib kita mengikut dari mulai kemarin sore, pagi tadi khutbah Jumat, kajian ba'da Jumat, kajian sore tadi sampai malam ini. Beliau merasa panas dingin, demam. Saya sudah banyak jamaah yang mengatakan, Ustadz jadwalnya jangan banyak-banyak ya. Sebetulnya itu masih koma, kalau dilanjutkan nanti Ustadz mati mendadak. Kenapa saya masih bisa tausiah malam ini? Karena doa orang mentok. Berdoa mereka selama sepekan ini, ya Allah jangan sampai hujan, ya Allah berikan kami kekuatan, ya Allah karpet jangan sampai basah, ya Allah baleho udah kami pasang, ya Allah sound system jangan sampai kena, ya Allah jangan sampai layar yang kami pasang jatuh tumbang, ya Allah sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai hari Jumat malam Sabtu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Akhirnya kita pun berjumpa. Jadi kita sehat karena berjamaah. Kita istiqomah juga karena berjamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Apalagi ini nanti masuk bulan Maulid Nabi. Malam Maulid, Senin Maulid, Selasa Maulid, Rabu Maulid, siap datang. Datang sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bawa, istri bawa, rumah kunci. Takutnya kita datang maling tak ikut Maulid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini merasa cukup selamat dengan sendiri, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa. Ingat, setan belum pensiun. Dia datang menggodamu di saat kau sendiri. Tapi kalau kau berjamaah, beramai-ramai, ada barokah Habib, ada barokah Ustadz, ada barokah Buya. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau kau berdua, setan akan menjauh. Enggak Pak Ustadz, saya berdua sama kawan saya malah kami kerasukan setan. Karena kau berkawan sama setan, kawan kau itu setan. Tapi di Mentok udah tak ada lagi. Dulu memang ada, kemudian udah meninggal dah. Oh, banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, amal kami di Mentok ini dibawa oleh para malaikat, ditunjukkan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Safwatallah, ya khairah khalqillah, ini umatmu di Mentok. Ada negeri namanya Pulau Sumatera. Di samping Pulau Sumatera, antara Sumatera dengan Kalimantan, ada satu pulau kecil namanya Pulau Bangka, dan di situ ada satu daerah namanya Mentok. Di situ ada banyak cucu cicit keturunanmu ya Rasulullah, menebarkan dakwah. Maka kalau kita berpegang dengan para habaib, kita akan berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa Ustaz mengatakan kalau berpegang dengan habaib kita berpegang dengan sunnah? Mereka bersorban, lambat-lambat kita juga pasti akan bersorban. Mereka pakai jubah, lama-lama juga kita pasti akan pakai jubah. Ustaz Somad itu ngomong aja bersorban, buktinya dia nggak pakai sorban. Saya kalau di rumah pakai sorban, di kamar sendirian pakai sorban. Kalau di depan jamaah belum pede, karena pernah saya coba hilang hidung saya. Saya di rumah ada jubah saya, kenapa nggak usah pakai di sini? Jamaah ramai, berdesak-desakan, takut ditariknya tanggal. Kayak celana kan cepat melangkah. Ada alasannya semua.
mereka berjenggot, mereka bersiwak, mereka bercincin di kelingking, mereka mengamalkan, mengajarkan sunnah. Makanya kata Nabi SAW, kalau kamu pegang yang dua ini, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, keturunan-keturunanku. Alhamdulillah, Al-Qurannya ada Al-Quran di mentok, ada keturunan Rasulullah di mentok. Pegang yang dua ini, selamat insya Allah. Dajjal tak berani datang kemari. Pernah Dajjal datang kemari? Belum diundang tabligh akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak muda dengan hadrahnya, dengan jubahnya, ini pastilah didikan para habaib, betul? Apalagi ada pula pesantren namanya Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah. Tazkiyah, mensucikan diri, badannya sudah suci, kuku tak boleh panjang. Makanya dulu kita diperiksa itu waktu di sekolah hari Senin, mana kuku? Tengok kuku pendek. Ini anak-anak gadis sekarang kuku macam burung elang. Nah, dipakai pula tuh masak bakwan. Di bawah black kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Apa sih resepnya kok enak? Gosok gigi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah. Mau salat subuh gosok gigi, mau salat duha gosok gigi, mau salat zuhur gosok gigi, mau salat asar gosok gigi, mau salat maghrib gosok gigi, mau salat isya gosok gigi, mau salat tahajud gosok gigi, mau salat witir gosok gigi. Gigi yang paling bersih adalah gigi orang barat. Orang Islam tak gosok gigi, sampai setan pun nggak berani menggoda dia. Sesama setan nanya, dia udah kau goda? Enggak, bau setan. Agama Islam ini agama suci, tazkiyah. Tapi kalau sucinya tanpa ilmu tidak diterima, maka namanya Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah. Kita support, kita doakan, maka insya Allah berdiri Ma'had Al-Ilmi wat Tazkiyah. Selamatlah anak-anak kita dari pikiran kotor, amal yang kotor, dari segala maksiat dan dosa insya Allah, amin. Selamat anak muda di mentok dari narkoba, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari LGBT. Data yang terakhir menurut tulisan yang dikirim ke saya, setelah dihitung-hitung di setiap kecamatan, kelurahan, desa, dipukul rata se-Indonesia, satu desa ada 19 LGBT. Artis-artis, pembawa acara, bintang iklan, dengan PD-nya menunjukkan saya bencong. Maka anak-anak kita ini mesti kita ajar silat. Bapak-bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, ajak anak-anak muda ini main bola, ajak mereka latihan perang. Setuju? Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, ajak anak-anak ini main bola, latih mereka berbaris. Siap, gerak. Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bangsa kita dirusak dengan LGBT, dirusak dengan narkoba, dirusak dengan ganja, dirusak dengan pacaran, nanti kita akan dijajah sekali lagi seperti penjajahan Belanda dan Jepang. Mau? Maka kalau mau menjaga NKRI, kita mesti sholat berjamaah, kita mesti menjaga persatuan ini. Sampai kapan? Sampai mati memisahkan kita. Setuju? Saya akan tetap datang dimanapun dibawa oleh Habib Mahdi. Saya tak pernah tanya
yang ngundang nih RT, RW, Kades, Kadus, kepala dusun di kampung, di kota, dimanapun saya datang. Andai dibawa Habib Mahdi masuk ke dalam laut, saya tetap ikut. Tapi tentu pakai alat selam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama adalah jangan tinggalkan jamaah. Yang sudah berjamaah alhamdulillah. Yang selama ini masih sendirian, setelah melihat malam ini jamaah melimpah ruah di atas, ada juga orang rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Di sana ada umat Nabi Muhammad, sampai di atas atap. Masya Allah. Ibu bapak kalau mau mencari menantu, tuh, mana tahu atap kita berlobang hujan, tinggal suruh mereka membetulkan. Inilah anak-anak muda calon pemimpin masa depan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah, tak boleh lama-lama, nanti ketiak basah. Nanti lama-lama suami menelpon nanya, adik udah pulang, tiba-tiba miss call tak masuk karena paket habis. Siapa yang disalahkan? Ustaz Somad, aku juga yang salah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, zikir berjamaah, insya Allah haji dan umrah berjamaah, amin. Kalau kita berjamaah di surga, berjamaah juga di dunia, berjamaah pula nanti kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jamaah ini ada orang tua yang bijaksana, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang berotot gagah perkasa, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, pintu segala ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang kaya raya, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang cerdas, semua hadis di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Ada perempuan yang naik ke atas Jabal Sur membawakan makanan Nabi, dia adalah Asma binti Abi Bakar. Nama-nama tadi ingat, karena akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapakah orang tua yang dermawan? Siapakah orang tua? Tukang buat soalnya pula error. Kalau engkau orang tua yang bijaksana, berarti kau Umar bin Khattab. Kalau kau anak muda yang kaya, berarti kau Utsman bin Affan. Kalau kau anak muda yang berotot, berarti kau Umar bin Khattab. Kalau kau anak muda yang cerdas, berarti kau Sayyidina Ali. Tapi setelah dipikir-pikir, dipilah-pilih, Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, berarti kau Abu Lahab. Betul. Posisikan dirimu, mau ikut yang mana? Aku Pak Ustadz berkulit hitam, aku miskin susah melarat, tapi aku mensupport dakwah. Kau adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah jangan main-main. Dia naik ke atas Ka'bah, diperintahkan Rasulullah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik menengok Bilal naik ke atas Ka'bah?
untung bapakku sudah mati tidak menengok burung gagak azan. Mereka masih mengkotakkan manusia karena warna kulit, tapi orang mentok tidak melihat warna kulit. Andai mereka melihat warna kulit, mereka akan membuat baliho besar-besar di Pangkal Pinang, tidak menerima ustadz yang hitam. Andai mereka melihat ustadz mesti berotot, tegap, gagah, perkasa, mereka akan ramai-rampai unjuk rasa. Ustadz kurus jangan masuk. Tapi orang mentok melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah makna jamaah. Kita tidak melihat orang dari fisiknya, tapi yang dilihat Allah, yang dilihat orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, jangan pandang badan tubuhnya. Wala ila suwarikum, jangan tengok rupa wajahnya. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok adalah hati. Tapi jangan gara-gara ini besok anak sekolah masuk nggak mandi, tanya sama guru, kau tak mandi? Itu tai mata kau sebesar bakso, muka kusut, kusam, rambut gak bersisir, gak mandi. Allah tidak melihat bentuk wajah kita, Allah tidak melihat badan kita, Bu. Yang dilihat Allah hati kita. Siapa yang mengajari kau gitu? Ustaz Somad. Memang betul Ustaz Somad itu sesat, aku juga yang kenal. Kita ketika melihat wajah kita di cermin, apa doa kita? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika kau perbaiki sudah bentuk wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Seimbang antara zahir dan batin. Dengan berjamaah ini insya Allah kita selamat dunia akhirat. Karena kalau kita berjamaah, ada satu orang yang melobangi kapal, kita sedang berada di tengah laut, kapal kita ini menuju Palembang, akan dipukul ombak, diempas gelombang. Kita ikut kapten kita, kita percaya kepada pemimpin kita, habaib yang membawa kita ke sana, ke pulau keselamatan. Tidak akan ditenggelamkan ya kita di tengah laut, yakin? Tiba-tiba ada satu orang melobangi kayu di bawah. Apakah kita diam? Kita tidak diam. Kita akan komplain. Kenapa ada nyamuk? Bagaimana cara mengusirnya? Berselawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah pergi deh, udah. Dari mana saya tahu tadi ada? Karena ada jamaah yang risau melihat langsung. Coba kalau tidak ada yang risau. Kerisauan melihat tetangga tidak sholat, kerisauan melihat ada perempuan tak pakai jilbab, kerisauan melihat laki-laki pakai celana pendek lututnya berkudis, kerisauan melihat ada anak laki-laki dengan perempuan berjalan tak mahram. Inilah kerisauan yang diridhoi Allah. Amin. Saya Pak Ustaz risau, saya lain. Apa risaunya? Nengok tetangga punya rumah baru, saya risau. Nengok tetangga punya mobil baru, saya risau. Nengok tetangga punya bini baru, saya risau. Saya mancing ibu itu aja. Wajahnya nggak kelihatan respon. Kenapa? Pakai masker. Mudah-mudahan ibu istiqomah menutup wajahnya sehingga tidak dilihat laki-laki. Amin. Tapi yang melihatkan wajahnya juga nggak apa-apa. Yang penting pakai hijab. Yang bercadar dengan yang pakai jilbab jangan kelahi. Karena kalau yang pakai cadar dengan pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Mohon maaf, saya keceplosan. Saling menjaga. Habaib kita pakai jubah semuanya. Saya nyelonong datang pakai celana panjang, nggak ada yang membisik ke saya, Abdul Somad nggak beradab, Abdul Somad nggak sopan. Nggak ada, selama menutup aurat. Kalau yang pakai celana kelahi dengan yang pakai sarung, yang pakai sarung kelahi dengan yang pakai jubah, yang ketawa siapa? Orang gila yang pakai kolor.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan rahmatnya malam ini ke Mentok. Kenapa? Karena kita berjamaah. Malam ini malaikat rahmat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu waktu kau mau menciptakan manusia, kami komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling tembak menembak, mereka hanya akan saling membunuh, satu menembak satu, satu menembak satu, yang kena CCTV. Apa yang ku bilang tadi? Kenapa kalian tepuk tangan? Malam ini terbukti mereka tidak ada yang tembak menembak, mereka semuanya bersimpuh, mereka semuanya bertasbih, mereka semuanya bersolawat. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan sudah ku bilang dulu, aku tahu apa kamu tak tahu, aku tahu kalian tak tahu. Yang akan datang penuh dengan kedamaian itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibunya sudah baik, betul? Orang baik memang nggak ngaku. Pas saya tanya tadi, ibunya sudah baik, betul? Bapaknya betul? Anak mudanya sudah baik, betul? Apakah tahun 2030 orang Mentok ini masih tetap baik? Siapa yang menjamin? Bapak mati, ibu mati, saya hidup. Siapa yang menjamin tahun 2030 orang Mentok ini masih sholat? Siapa yang menjamin 2030 orang Mentok ini sekarang 2022, 2032, 2042, 2052, yang sekarang kelas 1 SD, nanti dia sudah S1. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang menjamin di Mentok ini masjid masih berkumandang azan? Tidak ada yang bisa menjamin. Satu-satunya jaminan adalah kalau masih ada pondok pesantren di Mentok, insya Allah selamat anak cucu kita. Betul? Berdirilah pesantren Ma'had Al-Ilmi Wat Tazkiyah. Jangan katakan kau menolong gara-gara saya Man Ilmi At-Tazkiyah, gara-gara tabligh akbar. Kita tidak menolong siapapun, kita sedang menolong diri kita sendiri. 1, 2, 3 sak semen itu akan menerangi alam kubur kita. Batu bata, kerikil, kosen, pintu, WC, toilet, itu akan melapangkan alam barzah kubur kita. Itulah tadi yang kita masukkan ke dalam sorban. Pas anak muda tadi datang naik ke atas, tak didekatkannya pula sorban itu ke saya. Dianggapnya saya nggak punya duit. Datang kata panitia, dekatkan ke Ustadz Somad. Baru saya masukkan, tapi saya remuk-remukkan. Supaya apa? Supaya jangan sampai dicatat malaikat, Abdul Somad ngasih Patimura bawa golok. Katanya 1000 perak. Ustadz Somad, kami ini tak kaya Pak Ustadz, kami tak bisa bantu Pak Ustadz. Doakan. Tapi kalau 2000 ada Pak Ustadz, kasih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Mau kau tolong, mau kau tak tolong, masjid tetap berdiri. Berapa banyak orang Mentok ini dulu yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir, tak mau bantu. Masjid tetap berdiri, masjid tetap berdiri. Yang pelit mati. Betul? Andai pesantren Ma'had Al-Ilmi Wat Tazkiyah tak kau tolong, dia tetap akan berdiri, anak-anak tetap akan sekolah, kau akan mati. Dan hartamu akan diambil istrimu untuk nikah dengan brownies brondong manis. Betul Bu?
Betul kata mereka. Ibu yang punya duit banyak, cincinnya banyak, gelangnya banyak, rantainya banyak. Kalau datang orang meminta bantuan, Bu, tolong bantu 2-3 sak semen, Bu, dengan menunjukkan gelang dan rantai cincin, dia mengatakan, mohon maaf ya, nggak ada uang kecil. Sampai masanya ibu yang pelit, bakhil, kedekut itu akhirnya mati, dan gelang rantai cincinnya dipakai suaminya untuk modal. Saya tidak ada nakut-nakuti, cuma cerita aja. Yang kekal abadi mana? Ma'had al-ilmi wa tazkiyah. Anak-anak bangun tahajud, habis tahajud mereka witir, habis witir mereka berzikir, habis itu sholat subuh, habis sholat subuh mereka baca wirid, ratibul adat, ratib al-atas. Setelah itu mereka masuk kelas, baca kitab sampai zuhur, sampai sore. Habis itu mereka olahraga, setelah itu mereka baca kitab, ngapal Quran sampai malam. Sampai hari kiamat anak-anak di Mentok akan terjaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita khawatirkan bukan ekonomi. Bagaimana nih Pak Ustadz di kampung kami ini, Pak Ustadz? Rukonya banyak terang benderang karena kebetulan tidak ada pemadaman bergilir. Tanam-tanamannya subur. Dari mana Ustaz tahu? Tadi lewat, banyak kali gelap hutan saya tengok. Alamnya indah, pantainya cantik, ikan-ikannya segar luar biasa. Siapa yang kepingin makan ikan segar, datang ke Mentok. Siapa yang ingin buka usaha bisnis, aman, investasi, betul. Siapa yang ingin melihat jalan-jalan pemandangan bulan madu, datang ke Mentok. Siapa yang ingin ketemu dengan para habaib, datang ke Mentok. Dan satu yang paling penting, siapa yang tak ada otak, datang ke Mentok. Betul. Saya tadi begitu sampai, yang pertama dikasih otak. Ustadz ada otak? Ada Pak, kalau tak ada nih. Apa saja ada di Mentok. Yang kita khawatirkan kalau di sini tak ada pesantren, tak ada ulama, tak ada habaib. Selama ada ulama, selama ada habaib, selama ada pesantren, insya Allah Mentok masih dalam barokah perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu pikir saya tenang bisa tidur berada di Pulau Bangkai? Saya di mana-mana itu kalau sampai ke satu lokasi langsung saya Sherlock ke rumah. Aku sedang berada di sini, Beb. Kemana kok hilang pula dia? Nah, langsung klik. Sedang berada. Begitu saya lihat saya sedang berada di mana, rupanya sedang berada di pulau kecil, bukan pulau Sumatera, kecil pulaunya macam mana ayam. Kecil, kecil. Pas mau tidur tadi malam, bismika Allahumma ahya wa amut, kalau sempat datanglah tsunami nih. Sedangkan Aceh, Pulau Sumatera yang begitu besar, gagah perkasa, disapunya 200.000 orang hilang. Tadi malam nih, besok malam baru saya agak lelap sedikit tidur. Ini kalau sampai macam-macam di Mentok ini, diturunkan Allah SWT. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan gara-gara mabukmu, sabu-sabumu, narkobamu, zinamu, orang baik-baik ini kena semuanya. Betul? Jadi kalau ada orang di sini seenaknya saja mabuk, pacaran, buat dosa zina pas dilarang,
kau jangan pacaran, kau jangan berzina, kau jangan mabuk, jangan urus-urus saya. Uang-uang saya, narkoba-narkoba saya, yang sakau saya, ngapai kamu yang repot? Jangan marah. Ini saya kasih nomor telepon, hubungi nih ya. Hubungi nih, kasih tahu dia. Biar selamat pulau ini. Nomor siapa mau Ustaz kasih nih? Sebentar dulu, catat, keluarkan handphone. Ini nomornya, catat baik-baik ya. 0813 udah 11442193. Sekali lagi 0813 11442193. Badan Narkotika Nasional. Kalau ada yang nantang-nantang, ganja-ganja aku, yang sakau aku, yang mabuk aku, gak usah urus-urus. Iya, ntar ya. Pak, ini orangnya Pak. Kita bukan marah sama dia, kita mau menyelamatkan orang yang baik-baik yang ada di mentok ini. Betul? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab itu datang, dia tidak menghabiskan yang zalim saja. Memangnya kalau tsunami itu datang ditengoknya, oh ini jahat, aku matikan, ini baik, dadah. Memangnya kalau gempa bumi itu datang bisa dibedakannya, rata semuanya bergoncang. Memangnya kalau gempa itu datang ditengoknya, oh ini rumah orang rajin maulid, enggak jadi ya, ini yang mabuk aku goncanglah sedikit, rata semuanya. Jadi kalau khotib berapi-api di dalam ini masjid kan, cantik masjidnya, luar biasa, masya Allah, arsitektur yang hebat, darah seni luar biasa. Orang biasanya kalau alamnya indah, makanannya bergizi, otaknya cerdas, karya-karyanya indah. Dari mulai menaranya, masya Allah, tabarakallah, ukiran-ukirannya. Saya tadi rasa-rasa duduk di kerajaan abad keberapa gitu, luar biasa. Cobalah tengok aksesoris, jarang-jarang Ustaz Somad ceramah tempatnya bisa indah begini. Sampai pokok-pokok kayu, daun-daun naik ke atas, luar biasa. Ustaz Somad mentang-mentang di sini, dipujinya di sini, enggak. Bisa ditonton di video saya. Saya orangnya jujur. Kalau kepanasan saya bilang panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong panitia, ini bunga-bunga ini kalau habis acara balikkan ya. Karpet-karpet ini balikkan. Saya tidak mau selesai acara lalu kemudian gara-gara Ustaz Somad datang inilah kita kelahi. Dulu sebelum Ustaz Somad datang kita aman, adem, ayam, tentram. Setelah dia datang, keberhasilan tabligh akbar. Setelah Ustaz Somad datang kemarin, kami makin kuat dalam persatuan. Amin. Setelah Ustaz Somad datang, majelis-majelis maulid ramai, penuh semangat. Amin. Setelah Ustaz Somad datang, ada kawan saya Pak Ustadz pelit minta ampun. Kalau pergi jalan-jalan sama saya bawa tas laptop Pak Ustadz, pas giliran dibuka rupanya rebus pisang. Pas lapar makannya rebus pisang sendiri. Kalau diajak makan, pas giliran bayar panggil mbak, tolong hitung berapa, langsung dia permisi ke belakang. Kenapa? Mencret. Tapi setelah Ustaz Somad datang kemarin, dia dengar ceramah, sekarang dia jadi orang yang baik Pak Ustaz, baiknya luar biasa. Berapa dia sedekah sekarang? 2.500. Mudah-mudahan dibukakan Allah baginya kebaikan-kebaikan. Amin. Astaghfirullahalazim. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang udah jam 10. Padahal tadi yang mau dibahas 3. Pembahasannya baru 1 tentang menjaga berjamaah.
Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya lapang, ngomong itu tak terasa lama. Kata jamaah, Ustaz aja yang kepedean. Pernah saya ceramah di depan orang yang hatinya sempit, baru 5 menit rasanya lama betul. Ini bisa pula udah 1 jam, baru saya tengok jam, rupanya udah jam 10. Saya mulai jam 9 sesuai dengan kode etik Ustaz Abdul Somad, 60 menit. Pernah saya ceramah 5 menit rasanya lama betul. Kapan itu Pak Ustaz? Ceramah buka puasa. Lamanya rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana Rasulullah SAW itu jamaahnya semua. Tiba-tiba terdengarlah suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segar semuanya. Demikianlah tausiah ini. Begitu mau tutup tausiah, mohon maaf Pak Ustaz, kata panitia. Kenapa Pak? Itu tadi azan Jakarta. Tapi di Mentok ini memang orangnya terbiasa ngaji. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah jalan-jalan gak mau duduk di kursi, nengok ke kanan ke kiri? Saya mau nengok berapa orang yang menguap. Biasanya saya hitung, asal ada di depan menguap, kanan kiri saya tutup langsung, walaupun tak sampai sejam. Dari tadi saya keliling, tak ada yang menguap. Memang sehat-sehat orang Mentok. Apa tak sehat? Ikannya langsung dari laut. Apa tak sehat? Berasnya segar bugar. Apa tak sehat? Orangnya berjamaah, rajin, tekun, ulet, giat. Inilah yang membuat kita bisa maju ke depan insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa anak-anak kita ini adalah nikmat. Betul? Banyak orang marah ke anaknya, memang kau anak setan. Loh, anak ini nikmat. Berapa banyak orang, mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak orang menikah, mendoa tiap malam ingin punya anak, sampai sekarang belum punya anak. Bapak dikasih Allah anak, dengan demikian ini nikmat mesti disyukuri. Nikmat makanan dimakan, nikmat minuman diminum, nikmat anak dididik menjadi anak yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak-anak kita di Mentok ini jadi anak soleh. Ada anak kecil, tengok di bawah. Ada anak kecil, tuh tengok di bawah. Iya kamu. Ada anak kecil nyempil, itu di bawah. Itu yang saya tunjuk, yang saya tengok tatapan mata tadi, sampai dia jadi ayah-ayah, sampai dia jadi kakek-kakek, akan diingatnya sampai mati. Bertatapan mataku dengan mata Ustaz Somad waktu malam itu, diingatnya itu sampai mati. Nanti waktu istrinya nanya, abang, gimana pengalaman abang waktu kecil dulu? Aku diajak ayah waktu itu, diajak almarhum ayah waktu itu, ditengok Ustaz Somad, mataku malam itu ditunjuknya aku. Tapi anak-anak lain ceritanya, abang, gimana pengalaman abang waktu itu bang? Waktu itu malam kami diajak ayah nengok penyanyi dangdut, roknya pendek, nampak kolornya. Astagfirullah. Tak layak cakap saya ini kadang, tapi gitulah. Akan datang saya buat ceramah ini pakai teks biar tidak bisa keluar konteks.